anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau kita semua bernyanyi bersama-sama ya. Sudah semangat belum? Oke, sepertinya belum terlalu semangat ya. Nah, di sini Ibu mau mengajari kalian salah satu tepuk semangat untuk meningkatkan semangat kita agar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, semuanya tirukan Ibu ya. Tepuk semangat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semangat. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kemudian Ibu akan melakukan presensi. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, di musim yang seperti sekarang ini, kita sangat rawan sekali untuk terkena penyakit. Dan untuk menghindari itu, kita harus senantiasa untuk hidup sehat dengan cara mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan, dan pastikan lingkungan di sekitar kita bersih dan terbebas dari sampah. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menurut kalian, apakah semua manusia yang diciptakan di dunia itu sama? Benar, Dodi. Jadi manusia diciptakan di dunia itu dengan penuh keragaman dan perbedaan serta ciri khas pembawaan dari individu masing-masing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu yang kita sebut sebagai keragaman. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa keragaman yang terdapat di daerah sekitar kita. Ibu memiliki beberapa teks bacaan mengenai adat istiadat yang terdapat di sekitar kita. Nah, kalian silakan nanti membacanya
dan Ibu akan beri waktu sekitar 5 menit untuk membacanya. Siap? Iya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video menarik mengenai adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, kalian Ibu himbau untuk duduk dengan rapih dan tenang. Silakan menyimak video dan memperhatikan dengan seksama, serta jika ada informasi penting dalam video tersebut, silakan kalian catat di buku masing-masing. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana?
tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Nah, setelah menyaksikan video yang Ibu tayangkan tadi, apakah semuanya sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Rina? Bagus sekali pertanyaan dari Rina. Jadi Rina tadi bertanya mengenai mengapa ada keragaman adat istiadat di Indonesia ya. Jadi adat istiadat ini merupakan serangkaian aturan yang dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat secara turun-temurun yang tinggal di daerah tersebut. Nah, kenapa adat istiadat ini beragam di Indonesia? Karena tentunya Indonesia ini adalah negara yang kaya. Kaya apa? Kaya akan keragamannya. Nah, keragaman ini adalah hasil dari setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, sehingga setiap daerah memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda. Sudah paham? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu mau kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai adat istiadat atau keragaman yang terdapat di antara kalian. Ibu beri waktu diskusi selama 10 menit. Baik, waktu diskusi sudah habis. Coba silakan Roni dan Dena untuk menceritakan hasil diskusinya. Nah, bagus sekali. Dari cerita Roni dan Dena dapat kita ketahui bahwa keduanya memiliki adat istiadat yang berbeda ya. Jadi Roni yang dulunya dilahirkan di Yogyakarta memiliki upacara adat istiadat yang berupa upacara grebek. Dan Rina yang ayahnya dilahirkan di Papua memiliki upacara yang bernama upacara bakar batu. Nah, dengan adanya perbedaan dan keragaman adat istiadat, kita diwajibkan untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi. Adanya perbedaan dan keragaman tersebut bukan menjadi alasan kita untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Di sini kalian semua paham? Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan beberapa contoh iklan mengenai persatuan dan kalian Ibu harap dapat duduk dengan rapi dan tenang. Coba Rudi, duduknya bisa rapi. Iya, bagus. Dan Ibu akan menampilkan beberapa iklan tersebut. Ibu harap kalian dapat menyimak iklan tersebut. Dari beberapa iklan yang Ibu tampilkan tadi, apakah semuanya sudah paham mengenai persatuan? Ya, di sini Ibu mau memberikan penjelasan sedikit mengenai iklan yang tadi Ibu tampilkan. Nah, jadi iklan tersebut membahas mengenai himbauan dan ajakan untuk senantiasa hidup rukun dalam masyarakat. Nah, hidup rukun dalam masyarakat ini sangat diperlukan agar terciptanya masyarakat yang utuh dan satu. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 5 siswa. Nah, Ibu akan membaginya sesuai dengan urut presensi kalian masing-masing. Jadi, kelompok 1 nanti terdiri dari presensi 1 sampai 5 dan kelompok 2 nanti terdiri dari presensi 6 sampai 10. Dan kelompok seterusnya. Sampai di sini paham? Ya, silakan. Yang sudah memiliki kelompok, silakan duduk dengan rapi dengan kelompoknya masing-masing. Sudahkah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing? Iya. Baik, Ibu akan membagikan beberapa contoh iklan untuk kalian identifikasi dan tentukan
unsur-unsur yang ada di dalam iklan tersebut. Nantinya setiap kelompok akan mendapatkan giliran untuk maju ya. Nah, selain menentukan unsur-unsur pada iklan persatuan tersebut, kalian juga ibu minta untuk menyebutkan informasi apa yang terdapat di dalam iklan persatuan tersebut. Semuanya sudah paham? Baik, ibu beri waktu diskusi selama 10 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan tenang. Baik, waktu diskusi sudah habis. Nah, ibu mau kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali ya hasil diskusinya tadi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi tadi dalam gambar iklannya terdapat sapu lidi. Nah, lidi akan menjadi kuat jika menjadi sapu. Jadi kesimpulannya yaitu bangsa akan menjadi kuat bila bersatu. Nah, adakah yang tahu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, bagus Rafa. Kesimpulannya yaitu adanya keragaman tidak lantas membuat kita untuk saling berselisih paham dan saling menjatuhkan. Justru karena adanya keragaman ini, kita harus saling menghargai dan menjunjung tinggi adanya toleransi. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga harus menjaga kerukunan antar satu anggota masyarakat dengan anggota yang lain, agar dapat menciptakan bangsa yang satu, utuh, dan tidak terurai oleh adanya perbedaan yang ada. Nah, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dan duduk dengan rapi dan tenang. Ibu akan membagikan soal evaluasi dan ibu akan memberi waktu selama 10 menit untuk kalian mengerjakan soal tersebut. Baik, waktu mengerjakan soal sudah habis, silakan dikumpulkan di meja guru. Nah, sembari ibu mengoreksi, sebagai kegiatan refleksi pada pagi hari ini, ibu mau kalian untuk menuliskan hal apa saja yang kita dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, dari jawaban soal evaluasi, terdapat 4 siswa yang belum lulus atau memenuhi KKM. Jadi nanti ibu akan memberi penugasan untuk dikerjakan di rumah. Nah, untuk 4 siswa yang belum tuntas KKM, ibu akan memberikan remedial. Dan untuk siswa lainnya, silakan mengerjakan soal pengayaan. Sampai di sini paham? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu menghimbau kepada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh. Nah, menjaga kesehatan tubuh ini sangat penting. Jangan lupa untuk mencuci tangan sesudah maupun sebelum melakukan kegiatan apapun. Selain itu, makan makanan yang bergizi ya. Nah, tidak lupa juga ibu mengingatkan kepada kalian untuk belajar yang giat dan sering membaca buku ya, agar pengetahuan dan wawasan kalian bertambah luas. Jangan pernah malas untuk belajar. Agar lebih semangat untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau kita semua untuk bernyanyi lagu daerah bersama-sama.
Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan alhamdulillah. Dan silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Iya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.